Hai, pada kesempatan ini aku ingin berbagi sama teman-teman yang buta not balok alias nggak bisa baca sama sekali not balok. Jadi dengan pengetahuan aku yang basic soal not balok, lumayan lah bisa membantu aku untuk bisa membaca not balok seperti ini lagu Gugur Bunga. Mungkin teman-teman kalau lihat ini yang buta not balok itu nggak bisa ini baca nih apa sih sebenarnya cara bacanya gimana. Dengan metode sederhana yang akan kita lakukan hari ini, itu semoga kamu yang nggak bisa sama sekali jadi bisa baca not balok. Ini kamu lihat sekarang, kamu nanti setelah nonton video ini bisa ngebaca apa sih yang sebenarnya tertera dalam not balok ini. Oke, kita mulai aja ya. Nah, kamu lihat deh simbol-simbol yang ada di sini. Kamu lihat yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Dengan memahami ini semua, kamu langsung bisa baca not balok yang sederhana. Nah, gimana itu ceritanya kok bisa begitu? Gini ya. Pertama kita harus tahu not balok itu terdiri dari 5 baris yang seperti ini, memanjang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu biasanya standarnya begitu. Lalu, ini sering disebut kunci G atau G clef atau G clef. Itu untuk menentukan posisi di not balok ini. Dia, kalau kamu perhatikan, dia mulai sebenarnya dari sini. Oke, kita gambar ulang saja ya. Sebenarnya dia itu dari baris kedua not balok, lalu diangkat ke atas lalu begini. Jadi yang penting itu adalah titik yang ini, itu di baris kedua. Nah, di baris keduanya ini artinya kalau udah ada kunci G ini, baris kedua ini adalah G. Nah, seterusnya kamu tinggal tentuin. Kan biasanya tuh susunannya C, D, E, F, G, A, B, C, ulang lagi kan D, E, F, G, A, B, C. Nah, kalau G, baris kedua, space yang di atasnya ini jadi A gitu. A, not yang ada di situ A. Baru di atasnya lagi tuh B, di atas lagi C, di atasnya lagi D, di atasnya lagi E, kemudian F, kemudian di atas garis F itu adalah G. Nah, di atas garis G ini, di atas G ini bisa ada garis begini, terus ada nada begini. Itu tuh jadinya A. Di atasnya lagi kalau begini jadinya B. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada not balok dengan kunci G, kemudian di sini ada not seperti ini. Ini notnya apakah ini? Ya kita tinggal hitung aja. Ini G, ini A, ini B. Oh, berarti ini adalah C. Gitu, gampang ya. Kalau ke bawahnya juga begitu. Jadi, kalau ini G, ke bawahnya ini adalah turunnya itu apa? Dari G turun ke bawahnya adalah F. Ini adalah F, kemudian ini adalah E, yang di bawah garis itu adalah D, di bawah D itu adalah, kalau ada begini dia, begini di garisnya adalah C. Nah, kalau di bawah C itu begini, itu adalah B. Oke. Seterusnya begitu ya. Kira-kira udah paham ya? Kira-kira sesimpel itu. Kalau misalnya kamu kurang paham, kamu bisa ulangi lagi video ini. Di bagian yang kamu nggak mengerti, kamu ulang-ulang lagi. Ataupun kalau kamu nggak mengerti, kamu bisa juga buat pertanyaan di komen. Mudah-mudahan bisa saya jawab dengan singkat ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ini. Tapi ini aku rasa yang terakhir aja ya. Nanti ini terakhir. Yang kedua ini saja. Yang kedua ini. Untuk kita pahami. Nah, ini kan posisinya itu bisa ada di mana-mana. Tapi bentuknya itu menentukan durasinya. Durasinya panjangnya. Jadi kalau misalnya ini namanya not penuh. Kalau begini ya. Kalau begini tuh namanya not penuh. 1 nilainya. Terus kalau begini nilainya setengah. Jadi ditambah tiang doang dia jadinya setengah dari yang sebelumnya. Baru kalau misalnya ini kan setengah nih. Ini 1, ini setengah. Kemudian yang tadi yang setengah itu kalau dia berisi itu nilainya 1/4. Kalau yang 1/4 ini ditambahin bendera 1 itu nilainya 1/8. Kalau benderanya 2 jadi 1/16. Kalau benderanya 3 jarang sih ya, itu kalau lagu-lagu klasik biasanya 1/32. Nah, inilah yang menentukan durasi atau panjang ketukan dari sebuah nada. Jadi not balok itu begini. Misalnya ini begini, ini ada nada-nada misalnya begitu ya, ada nada-nada. Itu biasanya ada garis yang begini, begini, begini. Nah, satu garis ini namanya 1 bar. Jadi kalau ada simbol seperti ini artinya dalam 1 bar itu harus ada 4
not seperempat. Jadi 4 not seperempat, 4 not yang begini kan not seperempat. Di dalam satu bar begini harus ada 4 not yang nilainya seperempat, misalnya begini. Nah ini 4, ini berarti dia udah memenuhi satu bar. Kalau misalnya tidak terpenuhi ya dipenuhi oleh yang lain, misalnya dia cuma 2, ini harus ditambah setengah lagi seperti ini gitu ya. Nah jadi ini 4 ketuk, 4 not seperempat, dimana seperempat ini nilainya 1 ketuk. Contohnya ini ya, kalau misalnya ini ada simbol kunci G, berarti ini kan A, berarti A, ini C, A. Kemudian ada satu lagi tambahan bonus, kalau ada titik ya setelah not, misalnya ini notnya seperempat ya, kalau ada titik di sini, titik itu nilainya setengah dari di depannya. Jadi kalau misalnya ini tadinya seperempat, maka ini jadinya 1/8 gitu. Oke, aku harap itu sampai situ paham ya. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya bingung bisa diulangin atau diperlambat atau komen gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang ini. Ini semua adalah tanda diam. Artinya kalau kamu baca ini untuk main biola ya kamu nggak usah mainkan biolamu, di sini kamu istirahat. Tapi selama berapa lama? Nah nilainya ini yang menentukan. Kalau dia ke atas begini, dia itu nilainya sama dengan yang ini ya. Itu artinya penuh. Penuh artinya 1. Kalau ini setengah, ini 1/4, ini 1/8, ini 1/16, ini 1/32. Oke, simpel aja ya. Pokoknya ini nada diam. Selanjutnya yang ini. Ini biasa simbolnya bisa digunakan di belakang not. Contohnya di belakang sini. Di belakang nada ini, contohnya ini ya. Tadi kita pakai not 1/8, 1/8 ya. 1/16, maaf. Kemudian ada tanda crash-nya. Kalau ini adalah kunci G, ini artinya ini adalah G dan not ini adalah F. Tapi karena ada crash ini, itu dia naik setengah. Jadinya bukan F tapi fis. Ini kalau bahasa Indonesia ini sering disebut crash, moll. Ini tanda pugar. Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu adalah sharp, flat, dan neutral. Artinya menetralkan, oke? Jadi crash ini adalah menaikkan setengah nilainya, nilai notnya, bukan nilai durasinya ya, tapi menentukan tinggi rendahnya nadanya. Contohnya yang tadinya posisinya A menjadi ais naik setengah, B nggak bisa naik setengah karena jadi C naik setengah jadi cis, D naik setengah jadi dis, E naik setengah itu nggak bisa karena jadi F naik setengah itu jadi fis, G naik setengah jadi gis, begitu. Nah ini untuk menurunkan setengah yang flat ataupun moll, ini menurunkan setengah. Oke, kalau ini tanda pugar artinya memperbaiki. Jadi kalau misalnya di sini ini kan ada kunci G misalnya, kan kalau ininya jadi F kan ya. Terus ternyata di belakangnya itu ada tanda crash, akhirnya jadi fis ya. Nah di nada berikutnya ini nilai dari garis ini akan jadi fis, kecuali muncul tanda pugarnya. Ini begini, artinya oh kembali lagi nih yang garis ini jadinya F. Tapi sering banget ya kalau ketemu kayak gini, contohnya di depan sini, misalnya di sini. Oh itu artinya semua dari awal emang semua yang di sini jadinya itu fis ya gitu. Nah nanti kita akan belajar lagi apa arti dari crash dan moll di samping kunci G ya. Nanti mungkin di video berikutnya karena itu akan lebih mendalam lagi. Nah kalau kamu sekarang udah tahu ya, kamu sekarang udah tahu tanpa kamu sadari, mungkin kamu sekarang udah memahami apa maknanya ini, apa maknanya ini, apa maknanya ini, apa maknanya ini, apa maknanya ini. Nah sekarang kembali lagi ke not yang ini, lagu Gugur Bunga. Tadinya kamu kalau buta not balok kamu mungkin jadi nggak paham. Tadi nggak paham, sekarang mungkin jadi paham ya. Pertama kita harus pahami bahwa ini adalah G, berarti ini G ya. Dan ada tanda satu keras di atas ini, artinya semua nada yang di sini menjadi naik setengah. Pertama kita cari dulu apa itu nadanya. Kan ini G, berarti di atasnya A, ini B, ini C, ini D, ini yang di space-nya D. E, berarti ini F. Berarti F semua akan naik menjadi
fis. Oke. Sekarang nada yang pertama. Ini ada garis, terus di bawahnya not. Oke, notnya 1/4. Ini kalau misalnya tidak ada tanda begini di depan, tidak ada tanda 4/4 di depan, ataupun tidak ada tanda 3/4, biasanya itu artinya 4/4. Tapi kalau kamu perhatikan di atas sebenarnya udah ada dia kasih 4/4 ya. Jadi ini nilainya yang not 1/4 ini adalah 1 ketuk. Oke. Jadi ini adalah nada, ini G, F, kita hitung lagi ya, G, F, E, D, C, di bawah C adalah B. Oke, kita catat aja ya di sini biar nggak ngelihat kecil-kecil, langsung ada konsep berpikirnya. Yang sebelah kanan ini baris ya, ini G, ini B, ini D, ini fis. Kemudian di bawah G itu harusnya ini adalah F, baru ini adalah E, baru di tengah-tengahnya itu adalah D, baru di garis itu adalah C, kemudian di bawahnya itu adalah B. Oke, ini A, di tengah-tengahnya A, dan ini tengah-tengahnya C, tengah-tengahnya E. Oke, berarti ini adalah, kita ulangi dari pertama, ini adalah B, ini adalah E, F, G, A, B, C, turun lagi dia B lagi, kemudian G lagi, kemudian ini adalah kita lihat contekan, ini adalah E, G, F. Oh ya, tadi ini sempat aku buat ya, ini ada F, ada F. Jadi walaupun sebenarnya yang di atas ini adalah satu, ini adalah F menjadi fis, semua F jadinya fis ya, walaupun dia tidak kasih tanda begini di sini. Itu bisa menjadi catatan. Oke. Kemudian ini adalah, kalau tanda begini, ini artinya diperpanjang, ini sama ini itu menyatu ya. Berarti itu adalah nada F yang fis yang menyatu. Kemudian, nah ini dia. Ini posisinya adalah di posisi D. Kemudian ada crash ya, ada sharp ya, ada crash di depannya. Berarti jadi dis. Oke. Di atasnya ini adalah E. Kemudian ini adalah C. Coba kamu baca lagi di not berikutnya. Oh ya, kadang-kadang mungkin kita bisa kedengeran salah membacanya ya. Apalagi kalau kita pemula-pemula yang gak terlalu mahir membaca not balok. Cuman aku memang gak terlalu lancar juga baca not balok. Jadi kalian bisa coba, semoga bermanfaat. Jadi next time kalau mau belajar biola yang pakai not balok, kalian bisa mainkan. Good luck, see you in the next video.